طه ميم نور فيه احترام فيه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan ini kita akan melakukan kajian tentang biografi, pemikiran dan karya ulama Nusantara. Lebih khusus lagi kita akan mengenal lebih dekat beliau Syekh Nawawi Al-Bantani. Berbicara tentang Islam memang identik dengan Arab karena Nabi Agung Nabi Muhammad SAW lahir di Makkah. Namun dengan penyebaran Islam yang sudah merata di seluruh dunia, akhirnya muncul banyak ulama-ulama terkemuka di dunia. Salah satunya adalah ulama yang ada di Indonesia, yakni beliau Syekh Nawawi Al-Bantani. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Ini menunjukkan bahwa untuk menjadi orang yang terbaik di sisi Allah tidak harus lahir di Makkah, tidak harus lahir di Madinah, bisa lahir di mana saja, asalkan kita adalah bagian dari orang yang paling bertakwa di hadapan Allah. Bahkan kalau kita mengenal ada beberapa sufi, ada beberapa waliullah yang pekerjaan sehari-harinya adalah tukang sul atau tukang jahit sepatu. Baik, sebenarnya berbicara tentang ulama Nusantara yang kiprahnya mendunia banyak sekali, diantaranya adalah Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, ada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Al-Minangkabawi, dan tidak ketinggalan beliau Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Syekh Nawawi Al-Bantani. Adapun pembahasan kita nanti akan terbagi menjadi 3 pokok bahasan. Yang pertama kita akan membahas biografi beliau Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang kedua kita akan membahas pemikiran beliau. Dan yang ketiga kita akan membahas beberapa karya-karya beliau. Langsung saja pada pokok pembahasan yang pertama tentang biografi Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau lahir di Serang, Banten tahun 1813 dan wafat di Makkah Al-Mukarramah pada tahun 1897, tepat di umur 84 tahun. Beliau memiliki gelar Al-Bantani karena lahir di Banten, dan beliau merupakan keturunan ke-12 dari Sunan Gunung Jati. Kalau dilihat nasab ke atas nanti ketemu ke Nabi Muhammad, berarti beliau juga merupakan seorang habaib. Syekh Nawawi ini dari kecil sudah rajin menuntut ilmu, bahkan di umur 5 tahun beliau sudah belajar ilmu agama kepada ayahnya. Pada usia 8 tahun sudah berguru kepada Kiai Sahal di Banten, dan melanjutkan ke Syekh Baing Yusuf di Purwakarta. Pada usia 15 tahun beliau naik haji dan berguru kepada sejumlah ulama masyhur di Makkah. Selanjutnya Syekh Nawawi ini menjadi guru di Makkah. Bahkan majelis taklim yang diisi oleh beliau seringkali setiap sekali duduk ada sekitar 200 orang yang hadir setiap harinya. Nah, murid-murid beliau ini memang ada beberapa dari Indonesia yang sedang mencari ilmu di Makkah, tapi juga banyak sekali murid-murid beliau yang dari berbagai penjuru dunia. Ada beberapa di antara murid beliau yang ketika sekolah di Makkah akhirnya pulang ke Nusantara, pulang ke Indonesia, dan
menjadi tokoh pergerakan di Nusantara. Di antaranya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yakni pendiri Nahdlatul Ulama. Ini juga merupakan murid Syekh Nawawi Al-Bantani ketika berada di Makkah. Ada juga Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Ini juga merupakan murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani di Makkah. Kalau kita sedikit membahas tentang Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau ini memang dari kecil selalu menuntut ilmu bersama. Kiai Hasyim dan Kiai Dahlan ini dulu pernah menjadi santrinya Kiai Soleh Darat. Saat itu Kiai Ahmad Dahlan umur 16 tahun dan Kiai Hasyim Asy'ari umur 14 tahun. Dan beliau berdua ini tidurnya juga satu kamar. Setelah itu Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan ini ke Mekah berguru kepada Syekh Nawawi, berguru kepada Syekh Mahfud At-Turmusi, dan lain sebagainya. Berarti pendiri Nahdlatul Ulama dan pendiri Muhammadiyah ini sebenarnya tunggal guru, tunggal ilmu. Baik, kembali ke pokok bahasan tentang biografi Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani juga melahirkan banyak pengajar, jadi murid-murid beliau juga akhirnya banyak yang menjadi pengajar di Masjidil Haram. Di antaranya adalah Sayyid Ali bin Ali Al-Habsyi, ada Syekh Abdul Sattar Al-Dahlawi, dan banyak lagi. Beliau tidak hanya terkenal di Nusantara dan di Makkah, di Arab, tapi beliau juga terkenal di Syria, di Mesir, Turki, dan Hindustan. Bahkan kalau saya mempelajari buku-bukunya Syekh Nawawi, ketika Syekh Nawawi berada di Makkah, seringkali beliau mengirimkan artikel di surat kabar di Mesir dan lain sebagainya di banyak negara. Ya sudah, dikirim saja. Setelah itu ya Syekh Nawawi tidak mengharapkan royalti dan tidak tahu penerbit nanti menyebarkannya bagaimana. Jadi beliau memang intent berjuang di pelestarian agama Islam tanpa mengharapkan imbal balik. Bahkan kitab-kitab karya Syekh Nawawi ini menjadi bagian dari kurikulum pondok pesantren di seluruh Indonesia. Nanti akan kita sebutkan di akhir beberapa kitab beliau yang banyak dipakai di pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Ada beberapa lembaga pendidikan di Filipina dan Malaysia juga menggunakan kurikulumnya, menggunakan kitab-kitab dari beliau. Karena begitu masyhurnya Syekh Nawawi Al-Bantani yang lahir dari Banten, Jawa Barat, beliau sampai dijuluki Sayyid Ulama Hijaz. Sayyid Ulama Hijaz itu artinya pemimpin ulama Hijaz. Ini sedikit tentang biografi beliau. Yang kedua, kita akan membahas tentang beberapa pemikiran penting beliau. Yang pertama, beliau pernah menyampaikan bahwa hakikat pendidikan harus mengarah kepada kebagusan akhlak. Jadi ini dikembalikan seperti hadis Nabi, innama bu'aitsu liutammima makarimal akhlak. Nabi pernah bersabda, sesungguhnya saya diturunkan ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak. Dan ini juga dijadikan pedoman utama Syekh Nawawi bahwa hakikat pendidikan harus mengarah kepada perbaikan akhlak. Termasuk menafsirkan ku anfusakum wa ahlikum naro, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu cara yang pertama adalah memperbaiki akhlak keluarga. Jadi ku anfusakum wa ahlikum naro adalah seorang suami yang harus menjaga anak dan istrinya dari api neraka. Cara menjaganya adalah melalui salah satunya pendidikan akhlak. Menurut Syekh Nawawi, pendidikan tidak cukup dengan transfer of knowledge, tidak cukup dengan transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga harus transfer of value atau transfer nilai dan juga transformasi ilmu. Jadi menurut Syekh Nawawi, pendidikan itu tidak cukup transfer of knowledge, transfer ilmu, tetapi juga harus transfer nilai dan juga harus transformasi. Maksud dari transformasi adalah perubahan sifat. Karena banyak sekali orang yang pinter ilmu pengetahuan tetapi sikapnya ini tidak sesuai dengan ilmu yang dikuasai. Ini tidak menyatu antara ilmu dengan sikap. Tetapi Syekh Nawawi harus menekankan bahwa
ilmu pengetahuan tidak hanya ditransfer, dikuasai, tetapi juga harus diamalkan atau transformasi. Beliau juga menyampaikan di antara pokok pemikirannya, sumber pemikiran pendidikan Islam tidak hanya Al-Quran dan hadis, tetapi beliau menambahkan ijma. Ijma ini adalah kesepakatan para ulama. Bukan berarti Al-Quran dan hadis tidak cukup, tetapi memang perlu ada penerjemahan-penerjemahan. Salah satunya adalah ijma, kesepakatan para ulama. Ketika Nabi masih sugeng, masih hidup, ini salah satu contoh ijma. Ketika Nabi masih hidup, tidak ada perintah untuk membukukan Al-Quran. Nah, saat Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, ada pembukuan Al-Quran, karena ketika itu Al-Quran ditulis di lembar yang terpisah-pisah, bahkan yang menyimpan tidak hanya satu sahabat. Akhirnya di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq ada pembukuan Al-Quran. Ini contoh ijma, ada kesepakatan ulama di situ. Contoh lain ijma seperti adzan Jumat 2 kali. Zaman Nabi Muhammad, adzan sholat Jumat itu hanya 1 kali. Dan ketika Khalifah Utsman bin Affan, adzan sholat Jumat itu 2 kali. Dan ini menjadi kesepakatan ulama. Ini namanya ijma. Dan masih banyak lagi contoh ijma. Setelah itu, menurut Imam Nawawi juga harus ada penambahan qiyas. Qiyas adalah menyamakan 2 hal atau sesuatu yang belum ada hukumnya. Contohnya apa? Kalau kita mencari di Al-Quran dan hadis, kita mencari tentang narkotika, sabu misal, itu tidak ada. Kita mencari topi miring, minuman keras berbentuk topi miring, ya tidak ada di Al-Quran dan hadis. Maka perlu qiyas. Qiyas itu menyamakan 2 hal. Kalau di dalam Al-Quran hadis ini mengharamkan khomer. Khomer itu kan sebenarnya anggur. Kalau tidak salah anggur yang dibekukan lama akhirnya memabukkan anggur itu. Dulu Nabi Muhammad Al-Quran mengharamkan khomer. Lah, sekarang minuman yang memabukkan itu tidak hanya berasal dari anggur, bisa berasal dari tape ketan misal yang disimpan begitu lama akhirnya memabukkan. Terus ada bahan-bahan lain yang saya juga tidak paham betul tentang bahan-bahan topi miring dan lain sebagainya. Karena ini memiliki sifat yang sama, sama-sama memabukkan, maka dikiaskan. Dikiaskan dengan khomer. Dianggap topi miring itu juga khomer. Padahal topi miring ini kalau pengertian khomer sebelumnya anggur. Kalau topi miring ini bahannya sebenarnya bukan anggur, tapi juga menjadi haram karena sama-sama memabukkan. Karena ini kias. Jadi pemikiran beliau salah satunya itu sumber Al-Quran tidak hanya Al-Quran dan hadis. Sumber pemikiran Islam tidak hanya Al-Quran dan hadis, tetapi juga harus ada ijma, ada qiyas dan ada ijtihad. Selanjutnya, pemikiran Syekh Nawawi adalah melestarikan Islam dengan kaidah-kaidah ilmu sebagai wujud syukur kita diberi akal dan tubuh yang sehat. Maksudnya seperti ini. Cara mensyukuri nikmat Allah itu tidak hanya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi setiap anggota tubuh ini harus berfungsi maksimal melakukan kebaikan sebagai wujud rasa syukur. Contohnya apa? Kita diberi tangan untuk menulis hal-hal yang baik. Kita diberi mulut untuk berbicara hal yang baik. Kita diberi telinga untuk mendengarkan hal yang baik. Berarti panca indera kita ini melakukan syukur kepada Allah dengan melakukan kebaikan. Begitu juga dengan akal. Kita diberi akal, kita gunakan untuk berpikir, kita gunakan untuk mencari ilmu, menelaah ilmu, untuk merenung. Berarti kita mensyukuri diberi akal. Ini maksudnya melestarikan Islam dengan kaidah-kaidah ilmu sebagai wujud syukur diberi akal dan tubuh yang sehat. Yang selanjutnya, pemikiran beliau adalah semua kurikulum pendidikan Islam harus didasarkan pada tauhid. Tujuannya apa? Agar manusia tidak tergantung kepada makhluk. Karena tergantung kepada makhluk membuat manusia menyimpan Tuhan-Tuhan kecil. Ini sama sebenarnya, hampir sama dengan konsep sangkan paraning dumadi Sultan Agung. Jadi kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Semua yang kita lakukan
ini harus didasarkan pada tauhid. Semua yang kita lakukan harus didasarkan kepada Allah agar kita tidak tergantung kepada makhluk. Karena kalau kita tergantung kepada makhluk, itu menurut Syekh Nawawi, manusia seperti menyimpan Tuhan-Tuhan kecil. Kita contoh sederhananya begini. Kita menganggap ketika mendapatkan pekerjaan, ketika mendapatkan penghasilan, ini karena seseorang. Akhirnya kita melamar pekerjaan, kita mengerjakan sesuatu, dan kita menganggap kalau tidak bekerja kepada orang itu, kita tidak hidup misal. Oh, kalau saya dipecat, kalau saya ini keluar dari pekerjaan itu, saya tidak mendapat rezeki. Berarti ini menuhankan orang, tergantung kepada makhluk. Sedangkan kurikulum pendidikan Islam itu harus didasarkan pada tauhid. Semua yang dilakukan harus karena Allah. Seandainya kita bekerja kepada seseorang dan mendapatkan upah, memang upah itu dari manusia, tetapi pada hakikatnya upah itu rezeki yang diberikan Allah kepada kita melalui orang lain. Jadi semua yang kita lakukan harus berlandaskan tauhid. Ini sedikit beberapa pemikiran yang penting dari beliau. Untuk pembahasan yang ketiga atau yang terakhir berkaitan dengan karya-karya beliau. Semasa hidup Syekh Nawawi Al-Bantani ini sangat produktif menulis kitab. Bahkan kalau dihitung ada yang menyampaikan ada sekitar 115 kitab yang sudah ditulis. Mulai dari kajian tentang fikih, kajian tentang tauhid, kajian tentang tasawuf, tafsir, hadis dan lain sebagainya. Tapi beberapa di antaranya yang banyak kita kenal adalah Tafsir Al-Munir, ada kitab Nasaihul Ibad yang banyak diajarkan di pesantren-pesantren, ada kitab Fathul Majid, ada kitab Kasyifatus Saja, ada kitab Hidayatul Asqiya dan lain sebagainya. Para mahasiswa, itu sedikit yang saya sampaikan. Harapan saya panjenengan semua menjadi orang yang gemar mencari ilmu agama, karena bagaimanapun juga kita sebagai hamba Allah membutuhkan ilmu agama. Bukan berarti ilmu umum tidak penting, ilmu umum juga penting. Makanya Imam Al-Ghazali menyampaikan ilmu agama itu hukumnya fardu ain, setiap orang harus menguasai. Sedangkan ilmu umum itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kita semua mempunyai kewajiban untuk menguasai dan mengamalkan ilmu agama. Setelah itu kita juga mempunyai kewajiban minimal menguasai salah satu ilmu umum. Jadi tujuannya adalah agar kita juga mempunyai bekal yang cukup untuk hidup di dunia, dan kita juga mempunyai bekal yang cukup ketika kita menghadap Allah nanti. Semoga kita mampu meneladani apa yang pernah dilakukan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, dan semoga kita tidak hanya puas dalam kajian ini, pelajari literatur tentang Syekh Nawawi. Saya yakin kita akan termotivasi untuk lebih giat belajar, lebih giat untuk mengamalkan kebaikan. Saya cukupi sekian, mohon maaf apabila ada kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربي خلقتها من نور فيه احترام فيه احترام نادى